Hai, welcome to Today's Insight with Wolas Asih. Hai Kinasih, gimana nih kabarnya? Setelah sekian lama banget kita nggak ketemu via podcast, akhirnya we're back again nih. Semoga Kinasih semakin sehat ya setelah lebaran, setelah libur panjang yang mungkin sangat panjang dan mungkin banyak juga ya teman-teman di sini yang memilih untuk mudik karena setelah 2 tahun lamanya menahan diri untuk nggak mudik gitu ya. Jadi semoga tetap sehat, baik fisik maupun mental. Nah, ngomong-ngomong soal liburan nih, Kinasih, gimana nih kondisi kerjaan atau tugas-tugas? Dengar-dengar masih ada aja nih yang ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan di saat liburan. Ayo, siapa nih yang masih aja buka laptop, bukannya untuk nonton film sama keluarga ya, tapi malah ngerjain tugas atau ngerjain laporan gitu selama liburan. Nah, kalau Kinasih aktif di sosmed ya, kemarin tuh sempat rame ada memes, ada mbak-mbak gitu perempuan, yang kayaknya beliau tuh adalah karyawan gitu deh. Nah, sambil nunggu macet tuh beliau buka laptop di tengah jalan. Ada nggak yang Mbak Ega lihat nggak memes itu? Belum lihat. Belum lihat ya? Iya, itu sempet rame karena menimbulkan kesan, aduh saat liburan pun masih ada nih yang perlu dikerjain gitu ya. Berarti kan relate nih ya teman-teman, sampai ada memes kayak gitu ya. Nah, jadi bingung nih sebenarnya liburan kemarin itu beneran liburan atau malah jadi waktu kosong untuk ngerjain tugas juga gitu. Kinasih juga mengalami hal yang serupa nggak sih? Apakah Kinasih juga ngerasa nggak nyaman atau mungkin malah jadi resah atau khawatir ketika nggak ngerjain apa-apa kayak gitu kan? Padahal lagi libur. Atau padahal lagi sebenarnya nggak ada juga yang harus dikerjain urgent gitu kan? Nah, menarik banget nih kita bahas hari ini tentang kenapa sih kok aku tuh ngerasa ingin kerja terus, ingin nugas terus gitu kan. Rasanya nggak nyaman ketika nggak melakukan apa-apa. Ketika bisa kerja terus tuh nyaman ya. Padahal sebenarnya mungkin nggak urgent-urgent amat gitu. Atau mungkin bisa aja dikerjakan besok gitu kan. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut nih teman-teman. Kinasih hari ini tentang produktivitas yang kurang sehat nih bersama salah satu psikolog andalan Wolas Asih, yaitu Kak Fitriana Ega. Halo Kak Ega. Halo, selamat pagi Kak Lala. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Ega abis liburan? Kok kayaknya malah makin hektik ya. Abis liburan kayaknya makin hektik gitu. Mungkin ya karena nggak ada waktunya, jadi kemarin kepotong mau nggak mau padetin. Iya benar-benar. Karena belakangan kalau Kak Ega juga ngerasa mungkin klien jadi kayak lebih banyak gitu nggak sih? Betul. Sampai mikir apa karena dapat THR gitu ya, jadi langsung aduh gitu. Bener-bener ada benernya juga ya. Tapi mungkin juga tadi kata Kak Ega sih ya, karena kemarin libur panjang banget gitu kan, terus kayak begitu buka, banyak orang pada mungkin memutuskan untuk konseling, atau ya tadi kalau masalah kerjaan, ya udah dikerjainnya tuh ya setelah liburan gitu. Berarti Kak Ega tim liburan beneran nih? Tim libur beneran, nggak bawa laptop soalnya. Sengaja nggak bawa laptop. Bagus. Sekali nggak bawa laptop ya Kak Ega ya. Jadi benar-benar nggak bawa laptop, atau mungkin ada juga teman-teman sini yang nggak mau buka laptop, atau ada juga yang ini loh, nggak mau buka WhatsApp. Ada juga tuh. Kalau itu kayaknya susah ya. Kayaknya itu susah, masih susah. Ya, bener. Ada tuh temanku kan Kak Ega, dia nggak mau buka WhatsApp gitu. Sampai pokoknya dari libur lebaran ini nggak mau buka WhatsApp karena ya kita nggak pernah tahu, mungkin ada atasan yang tiba-tiba punya ide gitu kan. pengen lah ya bener, dapat wangsit kayak gitu. Nah, kita mau bahas nih Kak Ega, tadi juga sempat ngobrol dikit ya sama Kak Ega tentang produktivitas yang malah justru nggak sehat gitu atau kurang sehat. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan toxic productivity. Tadi sempat ngobrol bahwa cukup banyak ya Kak Ega, klien-kliennya Kak Ega itu yang ternyata mengalami toxic productivity. Boleh ceritain nggak Kak, in general aja? Oke. In general pertama kali datangnya itu bukan karena ngerasa toxic productivity ini ya Kak Lala ya. Ngerasa misalnya kok saya nggak bisa tidur ya, kok saya kayaknya lelah terus, nggak bisa produktif lah dalam bekerja. Karena ternyata saat diusut mundur, terlalu menekan diri sendiri untuk selalu bekerja. Jadi nggak ada waktu istirahat. Waktunya harusnya tidur, malah mikirin, oh besok saya ada rapat ini, besok ada tugas kuliah yang harus saya kerjakan, harus ngehubungin ini. Jadi otaknya nggak istirahat.
Maka ya nggak aneh kalau dia akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, kelelahan yang berkepanjangan, ada indikasi burnout juga, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi datangnya bukan karena toxic productivity, tapi ternyata toxic productivity sebenarnya, seperti itu. Menarik. Berarti biasanya tuh curhat awalnya adalah tadi ya, sulit tidur, mungkin nggak muncul ide gitu kan. Pokoknya capek terus kayak gitu. Ternyata banyak klien yang ternyata menekan diri mereka gitu, atau punya ekspektasi yang tinggi banget ke diri sendiri. Set goalnya tuh nggak realistis gitu kadang-kadang kayak gitu. Betul sekali. Jadi akhirnya mereka ngerasa kalau diem aja tuh sesuatu hal yang salah, dalam artian istirahat gitu ya. Entah itu tidur, entah itu dia sekedar nonton memes ataupun lihat memes, itu dia merasa bersalah karena kok saya nggak ada kerjaan, padahal ngerasa kerjaan banyak. Yang seperti tadi Kak Lala sebutkan sebenarnya cukup yang sering dirasakan gitu ya, yang sering saya lihat juga. Mereka ngerasa saat tidak melakukan sesuatu salahnya ada di dia. Padahal sebenarnya itu tugas nggak harus dikerjakan saat ini juga. Seperti itu. Jadi kayak kesannya sibuk banget. Bener tuh. Kesannya sibuk banget, padahal sebenarnya juga nggak urgent. Atau kalau mau dilihat dari sisi lainnya ya, kayak kerjaan tuh sebenarnya nggak akan ada selesainya nggak sih? Kalau kita nggak yang ngatur diri. Betul sekali. Ya, pasti ada aja yang harus dikerjain gitu kan. Tergantung kita mau coba manage-nya gimana gitu nggak sih, kayak? Iya, betul. Karena kebanyakan mereka ngerasa udah bisa mengatur jadwal dengan baik. Tapi ternyata jadwalnya itu dipadetin semua. Sampai nggak ada waktu istirahat. Iya. Jadi akhirnya nggak makan. Keluhan yang datang adalah, kok saya jadi GERD ya, jadi mah. Ternyata memang waktunya harusnya makan siang, misalnya jam 12 sampai jam 1 kan, kalau di kantor juga istirahat kan. Ini mereka nggak, dirapel kerjanya, diterusin kerja. Jadi akhirnya nyampe jam 10, mungkin balik lagi karena pandemi ini kali ya. Nggak ada bedanya waktu kerja dengan waktu istirahat. Yeah. Jadi misalnya kayak saya secara pribadi, terima klien di kamar saya. Jadi nggak ada bedanya nih antara waktunya menerima klien sama waktunya istirahat. Akhirnya saya akalin meja itu untuk menerima klien, kasur itu untuk tidur. Jadi benar-benar dipisahin gitu loh. Karena kan nggak mungkin kita beli ruangan baru atau beli rumah baru kan ya Kak Lala ya. Untuk ini saya kerja. Kalau dulu sebelum pandemi kan ada bedanya. Ini kantor untuk saya bekerja, rumah ya buat saya istirahat. Sekarang tuh udah gak ada bedanya. Bener. Jadi akhirnya ternyata banyak studi kasus gara-gara pandemi ini. Toxic productivity ini sebenarnya udah terjadi sejak dulu, dalam artian udah lama gitu ya Kak Lala. Tapi baru hebohnya baru benar-benar dibahas ataupun kelihatan gitu ya. Itu kayaknya sekarang ini semenjak pandemi lebih tepatnya. Bener-bener. Sama banget tuh Kak Ega, kayak perlu nyiapin space, nggak usah gede-gede sebenarnya, pokoknya space kecil aja di rumah atau di kamar gitu kan. Ini khusus untuk tidur, ini kasur untuk untuk bekerja, kasur untuk tidur gitu kan. Nah kadang kan kita ngerjain di kasur, makan di kasur, nonton di kasur, semuanya kan di kasur gitu ya. Jadinya nggak ada boundaries gitu. Kalaupun mungkin masih susah nih ya buat Kinasi di sini untuk membatasi secara waktu, coba bikin batasan secara fisik dulu. Itu biasanya salah satu tips pertama yang aku juga lakukan gitu. Oh ini ruangan ini atau meja ini tuh ya hanya untuk bekerja. Nanti kalau misalnya udah keluar ya itu waktuku untuk misalnya ketemu sama keluarga atau aku istirahat kayak gitu nggak sih Kak Ega? Betul. Karena kita pasti jenuh juga ya kan ya Kak ya. Maksudnya yang dilihat ya berapa kamar itu, yang dilihat laptop lagi. Jadi kayak buka mata, buka laptop juga. Itu yang kadang-kadang akhirnya ngerasa nyawa aja belum kekumpul semua tapi udah disuruh mikir gitu. Yang akhirnya berlebihan. Jadi kalau saya sih nangkepnya produktivitas itu kan hal yang baik ya Kak ya. Hal yang seharusnya setiap orang punya kemampuan hal tersebut.
Tapi pertanyaannya kenapa jadi toksik? Kenapa jadi berlebihan? Karena ya kita ngerasa harus, padahal sebenarnya nggak harus. Yang akhirnya membuat entah itu kecemasan, stres, dan yang lain-lainnya. Yang kalau saya lihat sih, kita pengen ngelakuin segala sesuatunya sekaligus. Yang seharusnya nggak sekaligus juga. Atau juga waktu awal-awal pandemi itu yang cukup menjadi concern saya gitu ya. Toxic positivity ini juga akhirnya muncul. Bahwa kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Ya udah dong ikut webinar ini. Yang muncul di otak saya gitu ya. Emang di rumah kita benar-benar nggak ngapa-ngapain, nggak ngepel, nggak nyapu gitu loh. Jadi kayaknya kesannya kita harus produktif terus gitu loh. Kapan kita istirahatnya? Jadi kalau saya lihat toxic productivity sama toxic positivity ini kadang-kadang beriringan. Jadi kita harus kayak menunjukkan. Saya ingat banget di awal-awal bulan pertama, sampai bulan ketiga gitu ya. Pandemi di tahun 2020, banyak orang pamer-pamer, saya hari ini ikut webinar ini. Hari ini saya ngerjain tugas ini, saya hari ini ngerjain ini. Kamu ngapain? Kan kita pasti, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma nonton YouTube. Ya padahal sebenarnya nggak salah juga gitu. Ya. Itu sih kawan. Bener-bener kaitannya sama pamer di medsos gitu ya, berarti ya. Betul. Kayak gak ya? Iya bener loh, insecure loh. Kadang kita lagi santai gitu kan, scroll loh. Temanku kok ada yang udah tiba-tiba punya lagi berkebun gitu kan. Awal-awal pandemi kan. Iya bener. Orang berkebun gitu kan. Tuh aku nih salah satu orang yang jadi ngikut loh, nyari tanaman, terus cari-cari referensi, meskipun ternyata tidak works on me gitu. Ternyata anaknya tidak berkebun gitu. Ada yang bikin dalgona dulu mungkin yang awal-awal gitu. Pokoknya nyari kegiatan gitu, which is ya nggak apa-apa benar. Cuman kalau nggak ngapa-ngapain pun juga bukan sesuatu hal yang langsung dosa gitu, yang sebuah kesalahan besar. Mungkin saat itu emang lagi butuh nggak ngapa-ngapain, ya udah habis ini baru ngerjain yang memang benar-benar dibutuhkan gitu nggak sih Kak Iga? Betul sekali. Fokusnya adalah kamu benar-benar butuh nggak atau ingin nggak melakukan ini gitu, bukan simply hanya ngikutin temanmu gitu nggak sih? Kadang pertanyaannya juga mungkin harus ditanya, perlu nggak sih kita ngelakuin hal itu? Ya. Kalau nggak perlu ya jangan dipaksain. Kayak contoh tadi Kak Lala bilang, yang lainnya nanam terus ikut nanam, tapi ternyata nggak suka, ya akhirnya kadang-kadang memaksakan diri untuk ikut on trend gitu ya. Iya. Padahal kalau tidak menyukai, kebanyakan adalah frustrasi yang muncul. Iya. Kok nggak berhasil sih, mereka berhasil, saya nggak berhasil. Bener akhirnya banget. balik lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang basicnya pasti berbeda. Kalau saya secara pribadi gitu, tapi saya juga ngerasain sih sebenarnya. Kalau saya mungkin awal-awal pandemi itu lebih kepada kayaknya semua orang bisa fokus dalam artian cepet ngerjainnya. Kayak emang nggak ada godaan untuk nonton YouTube gitu, nggak ada godaan untuk nonton drama dan yang lain-lainnya gitu loh. Akhirnya muncul perasaan bersalah saat menonton. Oke, perasaan bersalah ya? Ya, perasaan bersalah kalau kita tidak melakukan sama dengan orang lain. Padahal itu waktunya waktu kita istirahat. Makanya keterusan nih. Setelah pandemi udah berapa waktu, kita nyampe jam 10 masih ngerjain tugas. Masih ngerjain kantor, tugas kantor. Ya karena mungkin atasan juga ngerasa kan kamu di rumah aja. Iya. Ya ngapa-ngapain. Padahal ngapa-ngapainnya itu banyak gitu. Benar. Nah justru karena di rumah aja tuh sebenarnya banyak yang dikerjain kan, karena kita juga bertanggung jawab sama rumah, kayak tadi kata Kak Ega kan, emang nggak ngepel, emang nggak nyapu, emang nggak bantuin ibu masak nyiapin makanan gitu kan. Kita kan juga punya peran lain selain jadi mahasiswa atau jadi pekerja gitu kan Kak Ega. Ada peran sebagai anak, ada peran sebagai kakak atau adik gitu kan, ada peran sebagai warga di gang, di RT gitu juga gitu loh. Kadang-kadang saya tuh mikirnya gitu loh, kenapa 24/7 fokusnya cuma jadi mahasiswa, 24/7 cuma fokusnya cuma jadi psikolog gitu misalnya, atau karyawan gitu kan. Kita kan juga punya peran lain, nah kadang diabaikan tuh peran-peran lainnya. Kesannya kalau nggak melakukan hal-hal yang sifatnya achievement kayak tadi,
tugas kerjaan tuh kesannya nggak ngapa-ngapain, padahal itu juga aktivitas yang perlu kita lakukan justru malah ya. Malah lebih sibuk kayaknya ya Kak Malah ya di lebih sibuk. rumah. Bener. Bener banget, malah lebih sibuk gitu. Ya kayak misalnya ada yang bilang jadi ibu rumah tangga, ngerjain pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan karena nggak akan ada kelarnya dan minim apresiasi gitu kan. Mungkin kalau kerja dapat apresiasi berupa salary, berupa gaji gitu. Sedangkan ngerjain pekerjaan rumah tuh kan nggak ada salary-nya, tanda kutip gitu ya. Kalau kita melakukan gitu. Oke, menarik. Nah, tadi sedikit tentang rasa bersalah nih Kak Ega. Berarti wajar ya, kadang tuh ada rasa bersalah. Lagi istirahat nih, malah rasa bersalah gitu kan. Lagi nonton, lagi seharian udah ngerjain tugas, udah terima klien gitu kan. Terus ingin sedikit aja nonton YouTube atau nonton drama gitu, ada rasa bersalah. Itu kira-kira kenapa sih Kak Ega? Rasa bersalahnya lebih mungkin secara pribadi dan juga dari beberapa klien gitu ya, maksudnya yang pernah cerita dan juga saya tangani. Mereka merasa bersalah karena ngerasa nggak boleh untuk santai, nggak boleh untuk istirahat, karena ngerasa to-do list saya masih banyak nih yang belum saya kerjakan. Padahal salahnya itu bukan salah, tapi kurang baiknya itu di awal, di mana dia bikin to-do list tanpa realistis gitu ya. Jadi tidak smart, bukan smart dalam artian pintar, ya, tapi sistematiknya itu. Ya. Jadi kayak misalnya jam 8 langsung dirapel, jam 9 langsung ini. Padahal secara fisik, secara otak kita belum tentu mampu. Benar. Akhirnya terpaku dengan to-do list. Maka perasaan bersalah itu kalau menurut saya jadinya double. Dalam artian perasaan bersalah karena istirahat, lalu perasaan bersalah karena to-do list-nya itu belum selesai. Muncul lagi kadang-kadang perasaan bersalah, kenapa saya ngerasa bersalah? Loh, jadi double dan triple, mungkin juga quadruple dan yang lain-lainnya. Kebanyakan adalah saya merasa bersalah karena saya tidak melakukan sesuatu. Tapi saya juga merasa bersalah karena saya merasa bersalah. Itu tekanannya tuh kalau ada beton mungkin di pundak udah kekubur kali ya kita. Kalau saya pandangannya seperti itu. Karena kalau saya secara pribadi juga perasaan bersalah ini muncul ya karena melihat, oh tugas ini saya belum selesai, laporan ini saya belum selesai. Tapi kok saya malah santai-santai nonton drama yang 1 jam itu kok kayaknya 10 menit, kayaknya nggak mau berhenti, atau nonton YouTube. Nonton YouTube sih sebenarnya penyakit, karena kan ngeklik terus, yang kita akhirnya nggak sadar udah 2 jam. Jadi lebih kepada pengaturan waktu akhirnya. Kayak gitu sih Kak. Ya, benar. Tadi sih ya, to-do list-nya tuh kadang-kadang nggak realistis gitu ya. Kita pingin semuanya ngelakuin hari ini gitu kan, atau dalam jam ini. Yang sebenarnya namanya manusia tuh kan, ya tadi kalau kata Kak Ega, badan sama otaknya tuh nggak mampu, atau simply cuma satu gitu loh. Otaknya cuma satu, tangan cuma 2 gitu kan. Kenapa kita pengen melakukan semuanya gitu. Nah, atau kadang kita jadi cenderung yes man gitu. Ini juga aku cukup sering ketemu gitu kan, baik teman-teman maupun klien ya. Kadang udah tahu kerjaannya masih banyak gitu kan, atasannya nyuruh ABC tetap diiyain gitu. Ketika ditanya kenapa kok tetap ngeiyain padahal udah banyak banget, ya takutnya nanti antara diomongin, dianggap tidak capable, ngaruh ke KPI dan segala macam gitu kan. Nah mungkin boleh tuh temen, akhirnya jadi ini nih, jadi pola terus karena bosnya ngerasa nih si Gaby bisa terus nih ngelakuin ini semua gitu, akhirnya dikasih terus kan. Kalau Gaby udah di rumah, aduh pingin istirahat gitu kan. Nah jadi pola, jadi orang yang dipercaya, tapi kitanya sendiri yang jadi nggak sehat gitu. It's really okay kok teman-teman untuk mengkomunikasikan, karena gini nih, mungkin agak out of topic, tapi ketika kita menolak pekerjaan dari atasan tuh tidak hanya kita yang diuntungkan sebenarnya. Kan kita jadi kayak agak berkurang ya pekerjaannya. Kita tuh kan kadang khawatirnya, wah ntar kalau aku nolak, dikiranya aku malah malas-malasan atau nyantai. Justru ketika teman-teman menolak pekerjaan dan meminta orang lain untuk melakukan, saya ya lebih ke negosiasi gitu ya.
itu justru jadi menguntungkan perusahaan juga. Maksudnya gimana? Karena kalau dipaksain yang ngerjain satu orang, sangat mungkin kerjaannya jadi malah nggak karuan gitu kan. Sedangkan kalau dibagi, itu ada probabilitas lebih baik nih kerjaannya. Jadi perusahaan pun jadi untung juga, mindsetnya kayak gitu. Jadi ketika menyampaikan ke atasan gitu, ini agak sedikit tips and trick yang mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Tapi emang terkait komunikasi juga penting banget sih untuk bilang ke atasan bahwa ya kayak kata Kak Ega tadi, mungkin ini nggak realistis gitu. Mungkin ini udah berlebihan, karena kalau berlebihan pun juga nggak sehat gitu kan. Oke, dan adanya rasa bersalah yang numpuk-numpuk ya Kak Ega, double-double kayak gitu kan. To-do list-nya nggak kelar, tapi juga kok aku malah nyantai, merasa tidak pantas memperoleh hal baik ketika nggak bisa melakukan yang udah udah di-list-kan gitu, udah ditargetkan hari ini gitu ya Kak Ega. Betul sekali. Jadi ada salah satu klien saya yang mungkin cukup cukup menarik kalau menurut saya gitu ya. Dimana waktunya makan dia ngerasa bersalah akhirnya. Karena tempat makan yang harusnya misalnya di meja makan bersama keluarga, dia bawa ke meja kerjanya sambil mengerjakan. Akhirnya dia bilang kayak gini, saya kayak nggak punya waktu untuk diri saya sendiri dan juga keluarga. Akhirnya makan itu bisa 3 jam. Jadi kayak anak kecil yang dikemuh ya makannya. Mungkin dia tidak dikemuh tapi lupa untuk menyuapkan ke mulutnya dia sendiri karena dia pinggirkan piring tersebut. Karena untuk lebih fokus kepada laptop ataupun kepada pekerjaan, entah itu telepon ini. Akhirnya waktu itu yang saya bilangin, saya sarankan gitu ya, coba kalau makan jangan di depan laptop. Pas waktunya makan, misalnya jam 12 sampai jam 1, terserah mau ngapain. 1 jam benar-benar istirahat. Mau makan, mau ibadah dulu, mau gegoleran dulu, mau nonton YouTube, mau buka Instagram, mau buka TikTok, terserah. Tapi di timer. Jadi kadang-kadang yang saya coba juga secara sendiri, karena saya pernah keterusan nonton YouTube sampai 2 jam gitu ya. Saya timer 1 jam. Bikin alarm, 1 jam udah selesai. Pengennya sih terus ngeklik gitu ya, pengennya terus nge-scroll. Bener. Tapi nggak boleh, sudah selesai. Ya udah, saya tutup, saya lanjutkan pekerjaan. Itu yang saya rasakan adalah lebih fresh. Karena kayak otaknya bukan sempet dimatiin, sempet break sleepin. Iya, break dulu. Kan kalau laptop ada sleep kan ya. Jadi otaknya itu di sleep dalam artian, saya nggak perlu mikirin klien, nggak perlu mikirin laporan, nggak perlu mikirin tugas ini dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang saya juga tidur. Walaupun cuma 15 sampai 30 menit tuh ternyata pas bangun ada waktu ketemu klien, saya lebih engage akhirnya gitu ya dengan klien tersebut, karena saya udah merasa udah tidur nih, padahal walaupun cuma 15 atau 30 menit gitu. Benar. Ya tuh, jangankan klien sih Kak Ega, mungkin aku pun juga pernah mengalami masa-masa di mana makan tuh lupa. Wah, kayak makan lupa gitu. Aku kan suka makan ya, maksudnya kayak makan lupa tuh berarti ekstrim banget gitu. Itu kayak waktu zaman-zaman kuliah S2 sih ya. Mungkin juga bener. Juga ngalamin kayak udah jam berapa nih, 2:30, ya Allah belum makan siang gitu kan. Padahal tuh kan waktu yang aku tunggu tuh seharian kan, break makan siang gitu. Ya kayak gitu, terus isinya kopi doang gitu kan, nggak makan, lupa. Nah hal-hal kayak gitu nih teman-teman. Memang kadang-kadang kita perlu ingat gitu ya, oh iya ini kayak udah terlalu berlebihan deh. Oh ini kayaknya udah too much gitu kan. Jadi perlu ada break dulu nih. Dengan ngobrol dengan psikolog atau teman pun juga salah satu waktu break juga sih menurutku pribadi kan. Kadang kitanya nggak nyadar, orang yang ngedengerin nih atau yang lihat nih yang sadar, oh ini masih kurang di sini. Kayak tadi yang Kak Ega alhamdulillah bisa sadar kayak udah kelamaan nonton YouTube nih, perlu di timer nih, perlu tidur dulu nih kayak gitu. Iya benar sih. Kalau istirahat siangnya cukup tuh lebih engage lagi ke klien selanjutnya gitu ya Kak Ega. Pasti. Jadi kalau menurut saya kita ngakalin kehidupan juga perlu, dalam artian kalau kayak tadi kalau cerita jadi lupa makan. Itu juga yang saya alami. Mungkin sampai saat ini kadang-kadang ya udah klien terus-terusan gitu ya. Maksudnya kerjaan ini sampai akhirnya
entah itu mah kambuh, entah itu kok kayaknya kelaparan, lemes. Akhirnya saya akalin di meja kerja saya itu banyak cemilan. Jadi pas ada jeda ataupun juga pas lagi bikin laporan, saya bisa sambil nyemil gitu loh. Jadi perut terus keisi, karena kan kalau untuk masak dulu itu pasti makan waktu, untuk pesen Gojek juga pasti makan waktu, dan yang lain-lainnya. Jadi memang kalau menurut saya adalah saat kita sadar ada sesuatu hal yang mungkin memberikan efek negatif ke kita, harus kita pikirin gimana caranya, setidaknya seperti kayak P3K-nya dulu nih, pertolongan pertamanya dulu. Mungkin karena kalau menurut saya untuk ketemu psikolog, melakukan konseling itu kan butuh kepercayaan dan juga butuh tekad yang sangat besar. Daripada numpuk-numpuk, pas ketemu sama psikolog juga ngerasa kayaknya nggak bisa diselesaikan, coba dulu secara pribadi gitu. Pengaturan, karena kan kalau ketemu sama psikolog, ketemu konseling, nggak mungkin setiap hari juga kan ya, kayak duitnya itu yang nggak ada mungkin, atau dananya yang sulit, ataupun juga waktu. Jadi secara pribadi kadang-kadang kita perlu mengumpulkan P3K psikologisnya ini gitu. Oke, menarik. Berarti memang perlu nyiapin pertolongan pertama dulu ya, kayak nggak bener banget sih ya. Karena sesi keras banget. Kedengeran nggak? Kedengeran, cukup kedengeran. Bentar ya. Bentar. Kita Kak Ega bisa ada klien nggak? Jam 10.15 kok. Oh ya, wes. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, berarti adanya pertolongan pertama gitu ya Kak Ega, dan tiap orang pasti beda-beda nih. Nah, sebenarnya tadi juga benar kata Kak Ega ya, menarik kita karena nggak mungkin juga setiap hari konseling gitu Kak. Karena memang pada dasarnya sesi konseling itu kan membantu agar kita sebagai klien atau sebagai manusia itu bisa berdaya sendiri gitu. Bisa tahu, bisa explore apa sih yang cocok buat aku, yang ternyata kurang cocok buat aku, kayak gitu. Dibantulah di proses konseling. Oke, baiklah. Nah, kalau menurut Kak Ega sendiri nih, kira-kira ada nggak tips atau saran biar kita tuh nggak terjebak dalam produktivitas yang justru ini tuh nggak sehat nih buat kita? Yang pertama, kalau menurut saya kita harus tahu keseimbangan dalam hidup secara pribadi gitu ya. Maksudnya kehidupan kita, setiap orang kan berbeda-beda rutinitasnya. Kita harus tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk liburan. Contoh kayak misal Lebaran kemarin, karena udah tahu Lebaran, momen untuk ketemu sama keluarga, berkumpul, menghabiskan waktu dengan keluarga dan juga orang-orang yang tersayang, jangan sambil kerja. Karena itu pasti mengganggu kita dalam artian berhubungan dengan keluarga tersebut. Lalu juga kenapa harus seimbangnya? Karena saat kita mendapatkan ataupun juga merasakan tekanan, kita pasti lupa untuk menjadi seorang manusia, maksudnya sebagai manusia secara fisik gitu ya. Karena kan kita pasti butuh makan, butuh minum, butuh tidur, yang sebenarnya seperti remeh gitu ya. Yang itu kan suatu hal yang harus dilakukan, tapi karena kita terlalu menekan diri kita sendiri, plus dengan adanya perasaan bersalah, kita nggak mau melakukan tersebut. Sama saja kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Itu yang menurut saya gitu ya. Lalu saat membuat tujuan atau goals dan to-do list ini harus smart. Kalau ada kepanjangan, smartnya itu kalau nggak salah harus spesifik, terus juga measurable, achievable, realistik, sama juga ada time frame yang jelas gitu ya. Dalam artian harus realistik juga nih, apakah kita bisa menyelesaikan semua to-do list dan juga tugas-tugas tersebut dalam waktu yang singkat. Kalau tidak, bisa nggak dialokasikan ke hari lain ataupun dialokasikan waktu lain. Karena nggak mungkin setiap hari yang kita lakukan adalah melakukan to-do list itu tersebut tanpa adanya istirahat. Lalu ini yang kadang-kadang harus dipaksakan, istirahat.
Kan tadi udah ketahuan tuh kita butuh istirahat, tapi kita harus memaksakan diri kita sendiri untuk istirahat. Bahwa butuhnya untuk tidur, butuhnya untuk makan itu juga kadang-kadang istirahat. Dalam artian kita bisa fokus dengan makanan ataupun melakukan hobi. Yang pasti banyak orang ngerasa hobi itu nggak perlu. Padahal hobi itu sangat perlu karena ya kita seperti meninggalkan aktivitas yang menekan kita. Karena kan kita happy ngelakuin hobi ini. Kita seneng, kita bisa seperti pergi gitu ya. Meninggalkan tempat yang memberikan tekanan kepada kita. Lalu juga mindfulness dalam artian bukan kayak meditasi, tarik nafas, hembuskan dan yang lainnya, tapi kita sadar dengan apa yang kita lakukan, sadar juga dengan kondisi tubuh kita secara fisik ataupun juga secara mental. Kalau kita ngerasa sudah tidak sehat, entah itu secara fisik ataupun secara mental, maka langsung putar otak. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk memberdayakan, memperbaiki diri kita agar menjadi yang keadaannya yang lebih baik. Pastinya kan itu yang keinginan kita. Kalau dari saya itu sih. Sama yang terpenting adalah batasan. Kita harus tahu boundaries-nya yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan. Bisa kita okein dari atasan, tidak bisa kita okein dari atasan. Kita bisa melakukan tugas ini dan tidak dan seterusnya. Seperti itu Kak Lala. Setuju tuh yang terakhir ya. Kayak batasan. Penting banget ya. Kinasih kita tuh untuk tahu atau bisa menakar diri gitu ya. Kayak ini realistis nggak ya buat aku? Ini achievable nggak ya buat aku? Waktunya tuh pas nggak ya buat aku gitu kan? Karena ya tadi kalau kita mau ngebandingin terus sama teman-teman kita di sosmed gak akan ada habisnya teman-teman. Karena apa yang ditampilkan di sosmed kan pasti yang terbaik ya. Gitu kan. Begitu pula dengan kita nih, kita pasti akan menemukan yang terbaik nih di sosmed gitu kan. Tapi yang kita salah tuh kadang-kadang kita membandingkan apa yang ditampilkan orang lain di sosmed dengan apa yang kita tutupi gitu. Kitanya lagi nyantai, capek, mungkin lagi overthinking gitu kan. Ngelihat teman lagi achieve sesuatu, lihat teman lagi kerja di perusahaan yang gede, ya pasti kita akan semakin insecure gitu, semakin overthinking gitu. Nah itu kan nggak adil buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi tadi apakah realistis, apakah ini perlu dilakukan, kalau kata Kak Ega tadi benar, apakah ini perlu atau hanya ikutan aja gitu kan. Kalau memang kepingin ngikut ya tujuannya untuk explore gitu. Ya udah tujuannya explore, bukan tujuannya harus sempurna gitu. Orang ini mau ngikutin, kenapa harus langsung sempurna, kan belajar dulu itu pun nggak apa-apa gitu teman-teman. Apalagi tadi ya yang bisa aku simpulin, nah rasa bersalah juga nih yang menarik ya. Jadi karena udah nggak realistis, terus jadinya nggak kena, istirahat jadi rasa bersalah. Jadi ketika kerja mikirnya istirahat, ketika istirahat mikirnya kerja gitu. Aduh nggak enak banget tuh kondisi-kondisi kayak gitu bener. Ya. Kayak kebalik-balik jadinya. Kebalik-balik, bener. Lagi tidur kepikiran, udah waktunya lagi mau tidur kepikiran, ketika lagi kerja ngantuk gitu kan. Pokoknya udah gak enak banget deh dalam kondisi kayak gitu. Jadi kalau orang Jawa sih bilangnya sakmadio gitu, kayak secukupnya aja, sepasnya aja gitu yang mana. Istirahat ya cukup, kerja ya cukup, kan jadi enak gitu ya, kayak jadi sehat, baik fisik maupun mental. Betul. Oke, semoga kita bisa menerapkan apa yang kita diskusikan hari ini ya. Kayaknya juga reminder buat diriku sendiri gitu. Iya benar. Sama saya juga gitu. Wah nggak boleh nih. Iya benar. Jadi sembari sharing, sembari ngingetin lagi nih ke diri sendiri bahwa oh ya kamu pun juga perlu punya batasan, baik fisik maupun ya waktu maupun secara emosi, pikiran kayak gitu kan. Karena penting banget ya teman-teman. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ega untuk diskusinya hari ini. Seru banget kita cerita-cerita, sharing, dan ada tips-tips yang penting juga baik buat aku dan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain gitu ya. Sehat-sehat terus Kak Ega. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, buat Kinasi, buat teman-teman silakan kalau ada yang mau ngasih masukan terkait tema-tema yang mau kita bahas atau mau tanyain, boleh banget di kolom komen. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya.